Sekian sumber-sumber dana bank. Sebagaimana lembaga bisnis lainnya, bank membutuhkan dana untuk modal kerja dan membiayai operasionalnya. Dalam hal ini, bank mengumpulkan bank dan lembaga keuangan lainnya, 29 dana dari masyarakat, untuk dikelola menjadi pendapatan dan membiayai semua aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank merupakan lembaga intermediari mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sumber dana menjadi penting bagi bank karena bank harus menjaga likuiditasnya dan bertransaksi dan berjaga-jaga. Secara umum, sumber dana perbankan bisa dibedakan menjadi dana. Yang pertama ada dana pihak pertama, terdiri atas modal yang disetorkan, cadangan laba bank yang tidak dibagi, dan laba ditahan. Yang kedua, ada pihak kedua. Ada fasilitas likuiditas, intrahari, dan pasar uang antar bank. Yang ketiga, ada dana pihak ketiga, berisi simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Produk giro. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan bahwa giro adalah salah satu bentuk simpanan di mana nasabah bila ingin menarik dananya harus memakai cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara transfer antar rekening di bank yang sama atau pemindah bukuan. Secara umum, penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan dengan menarik, yaitu secara tunai, dilakukan dengan memakai cek dan diajukan ke teller, dan secara non-tunai atau pemindah bukuan, memakai biliet giro, diajukan ke teller atau fasilitas korporat internet banking. Perhitungan jasa giro berdasarkan saldo rata-rata. Saldo rata-rata yaitu jumlah saldo dibagi jumlah transaksi. Untuk jasa giro yaitu suku bunga dikali jumlah hari dikali saldo rata-rata per 360. Nasabah akan dikenakan pajak pasal 4 ayat 2 sebesar 20% terhadap jasa giro atau bonus yang diterima. Ada beberapa cara alternatif bila nasabah ingin menarik dana dari rekening giro. Yang pertama ada cek. Secara hukum, ketika hendak menarik dananya, nasabah memberikan surat perintah bayar tanpa syarat atau cek pada bank di mana nasabah membuka rekening giro tersebut. Perintah bayar untuk membayarkan sejumlah dana kepada orang yang disebutkan di dalam cek atau yang memegang cek tersebut. Yang kedua ada biliet giro. Selain cek, nasabah juga bisa memilih biliet giro sebagai sarana penarikan dana dari rekening giro. Biliet giro adalah surat perintah pada bank dari pemilik rekening giro untuk memindah bukuan uang sejumlah tertentu dari rekeningnya ke rekening bank penerima pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Jika pemindah bukuan ke rekening di bank berbeda, maka prosesnya melalui proses clearing ke bank tersebut. Yang ketiga ada corporate internet banking. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan bank dalam melayani nasabah pemilik rekening giro, corporate internet banking, yaitu solusi yang komprehensif, yaitu memudahkan nasabah sebagai pemilik rekening giro melakukan berbagai macam transaksi dengan menggunakan corporate internet banking. Nasabah dapat menghemat waktu dan sumber daya khususnya untuk transaksi yang bersifat rutin. Produk tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan simpanan yang penarikan dananya dilakukan menurut syarat tertentu yang telah beberapa alat bisa digunakan baik sendiri ataupun bersamaan untuk penarikan dana tabungan, tergantung pada kebijakan keamanan setiap bank. Untuk alat penarikannya, yang pertama ada buku tabungan dan slip penarikan tunai yang berbentuk buku yang disimpan oleh nasabah berisi informasi transaksi debit, kredit, biaya-biaya, serta saldo akhir rekening. Yang kedua ada kartu anjungan tunai mandiri. Kartu ini dipakai untuk menarik atau menyetor uang sejuk ke rekening tabungannya melalui mesin ATM, store, atau tarik tunai. Selain dipakai untuk menarik atau menyetorkan uang tunai, kartu ATM dipakai untuk mengakses menu pembayaran tagihan dan transfer ke bank lain. Yang ketiga ada personal internet banking, yaitu menyerupai corporate internet banking. Layanan ini tidak diberikan serta-merta kepada nasabah, namun diajukan permohonan pada pihak bank. Kemudian nasabah akan mendapatkan token, yaitu alat pengaman yang menghasilkan susunan kombinasi angka sebagai PIN. Tabungan dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tabungan biasa dan bisnis. Menyerupai
tabungan pada umumnya, namun tabungan bisnis memiliki perbedaan fitur, yaitu uang yang dapat ditransfer dan uang yang dapat ditarik dari ATM jumlahnya lebih besar, serta pada tabungan akan tercatat transaksi debit atau kredit dengan informasi yang lebih detail. Yang kedua, ada tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah tabungan di mana penabung harus menabung dengan jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang pada saat jatuh tempo dana tersebut bisa diambil sebagai dana pendidikan. Selain itu, penabung ditutup asuransi jiwa jangka waktu minimal 2 tahun. Yang ketiga, ada tabungan anak. Tabungan anak adalah tabungan untuk kalangan anak usia kurang dari 17 tahun. Dapat dipakai di mesin ATM maupun mesin edisi belanja di toko memakai kartu debit atau ATM dengan limit penarikan 500 per hari. Yang terakhir, ada tabunganku. Tabunganku adalah tabungan yang menyerupai program Bank Indonesia untuk mendorong menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan mudah dan setoran awalan yang ringan serta tanpa biaya administrasi. Untuk perhitungan saldo rata-rata pada buku tabungan, yaitu rumus saldo rata-rata jumlah saldo dibagi dengan jumlah transaksi. Contoh, saldo rata-rata bulan Juni 4.100.000 dibagi dengan 6 jumlah transaksi, hasilnya Rp683.333. Untuk bunga tabungan, rumusnya sukut bunga dikali dengan jumlah hari dikali saldo rata-rata dibagi 360 hari. Bunga tabungan sebelum pajak 2,5% dikali 30 dikali Rp683.333 dibagi 360, hasilnya Rp1.423.611. Nasabah akan dikenakan pajak pasal 4 ayat 2 sebesar 20% terhadap bunga atau bagi hasil yang diperoleh. Yang terakhir, ada produk deposito. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa simpanan dana yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian pemilik rekening dan bank, maka simpanan tersebut disebut deposito jangka berjangka. Nasabah menentukan jangka waktu karena hanya pada tanggal jatuh tempo dana nasabah dapat ditarik. Bila nasabah ingin menarik dananya, maka nasabah harus menyerahkan bilet deposito. Pada bilet deposito tertera nomor rekening, nama, alamat pemilik rekening, tanggal jatuh tempo, jumlah dana dalam angka dan huruf serta pemilik rekening. Ditutup dengan spread roll-in. Pemilik rekening akan mendapatkan bunga deposito dengan pilihan yang pertama dibayarkan setiap bulan dan ditransfer ke rekening tabungan atau giro. Yang kedua ditambah ke pokok simpanan deposito.